Kita sambung dengan tanya jawab saja ya. Iya. Nanti kita bahas di waktu selanjutnya saja ya. Nanti kan nggak sempat ya. Sudah 4:30. Ya, supaya sempat diskusi ya, kalau lah. Gimana? Oke. Iya, oke ya, satu slide aja ya. Oke. Cinta itu bisa membawa kebahagiaan. Cinta membangkitkan jiwa dan membuat kita merasa bahagia. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tapi cinta juga bisa menimbulkan penderitaan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Iya, sepakat ya? Iya. Ayo, harus punya pendirian, jangan umpat yang banyak. Terpengaruh yang banyak ya. Oke. Tidak ada ya dalam kamus cinta itu yang membawa kepada penderitaan. Tidak ada. Oke. Cinta itu harus kita yakini sebagai anugerah Tuhan yang tidak ada satupun manusia bisa untuk ngambilnya dengan sesuka hatinya. Manusia hanya bisa mengikhtiari, mengusahai supaya cinta itu lebih mudah dihadirkan. Tidak ada manusia yang bisa menghadirkan cinta itu. Sehingga cinta bukan kuasa manusia. Cinta kuasa Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang menghadirkannya ke dalam diri kita. Kalau Allah Ta'ala yang menghadirkannya ke dalam diri kita, masa iya sih membawa penderitaan bagi kita? Tepuk tangan, tapi tadi sepakat ya. Iya. Jadi ya, tidak. Nah, ketika hati merasa menderita, pikiran dan raga akan ikut terganggu. Jika hati, pikiran, dan raganya terganggu, bagaimana bisa berperilaku dengan baik? Jadi yang ganggu keperasaan kita itu, yang buat kita patah hati, buat kita sedih, kecewa, dan lain sebagainya, itu bukan cinta, tapi orang yang menyalahgunakan cinta. Sebagaimana kita yang menyalahgunakan air hujan, kita yang menyalahgunakan pedang, dan kita yang menyalahgunakan Ada ingat gak tadi? Quote pertama tadi apa? Saya buka dengan quote tuh aja sekedar tepuk tangan aja tadi. Tapi habis itu nggak diingat lagi ya. Iya. Hujan turun sebagai rahmat. Kita yang membuat dia itu membawa mudarat bagi kita. Membuat hujan itu mudarat bagi kita. Yang salah siapa ketika hujan membawa mudarat bagi kita? Allah kan? Enggak kan ya? Allah menghadirkan hujan sebagai rahmat. Kitanya yang nebang pohon sembarangan, yang membuang sampah sembarangan, yang tanda tangan proyek sembarangan, gitu kan ya, bagi para pejabat. Tanda tangan illegal logging, tanda tangan pertambangan apa, tanda tangan apa, satu tanda tangan itu bisa membuat beberapa kabupaten tenggelam karena banjir ya. Satu tanda tangan saja. Tanda tangan orang yang berkuasa. Tanda tangan kita ada apa ini? Ya, ada jadi nama apa kan? Jadi cinta seperti itu juga ya. Cinta itu datang dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada cinta yang datang dengan ketidakbaikan. Jadi berhentilah menyalahpahami cinta, karena cinta tidak pernah salah. Yang salah itu orangnya yang menggunakan, yang mengatasnamakan cinta untuk kepentingan dirinya. Pian merasa tersakiti, yang nyakiti Pian itu orang yang mengatasnamakan cinta untuk kepentingan dirinya dan menyakiti Pian. Bukan salah cinta. Pian tersakiti karena Pian tidak memahami cinta itu yang sesungguhnya, sehingga hakun bukan diperbudak cinta, diperbudak orang yang mengatasnamakan cinta ya. Iya. Hakun gitu ya kalau lah. Iya, slide yang setelah ini sebenarnya bahasannya itu tuh. Iya. Oke. Nah, ketika hati merasa bahagia, maka setiap proses yang dikerjakan akan dijalani dengan tenang, damai, dan mudah. Iya.
Jadi kalau kita tuh bahagia, apa yang kita lakukan tuh nyaman, apa yang kita lakukan tuh mudah, apa yang kita lakukan tuh damai. Berat bagi orang lain, tapi bagi kita yang menghadapinya dengan kebahagiaan, dengan cinta, mudah. Makanya bagi para suami, mencari nafkah itu sebenarnya lelah, sangat-sangat lelah. Tapi setiap dia merasa kelelahan, cinta selalu menyegarkannya. Sehingga ya, tidak ada kata lelah bagi mereka yang mencari nafkah. Kenapa? Karena cinta selalu menyegarkannya, menyegarkan kelelahannya itu. Jadi pian belain nih lakian nih, yang mencari sagan saurang lapah, yang mencari sagan istri pian di rumah, pian mencari, tapi untuk istri pian bisa tersenyum di rumah bahagia, itu begawi pian kena salah apa? Lapah-lapah pian, oke, lapah-lapah pian di jalan sedikit-sedikit muncul kan, sedikit-sedikit muncul, balik ke rumah melihat ini tapurihing, ampe pian, ampe lapah. Untuk bini yang bisa membawa sakinah itu tadi. Amun datang ke rumah bini marangut, bertambah lapah ya bu. Makanya jangan heran ada laki-laki di luar sana yang lebih suka di luar rumah daripada dalam rumah. Kenapa? Di luar rumah lebih membahagiakan dari dia daripada dalam rumah. Bulik bagawi lapah datang ke rumah diramuti bini. Keluar rumah ke warung, dikulihinnya aja warung. Jadi lebih bahagia di warung daripada di rumah. Salah siapa? Salah bini para ngutang di rumah. Ya bagi yang sudah berumah tangga paham lah kira-kira gitu kan ya. Tapi yang belum kira-kira mengawang-awang. Iya. Jadi merasa bahagia itu penting. Gunakan cinta sebagai alasan kita untuk merasakan kebahagiaan. Baik ya, sampai di sini saja ya. Kita buka habis ini diskusi tanya jawab supaya ya lebih ngalir lah. Supaya ada feedback juga dari pihak-pihak yang hadir ya. Kada cuma mendengarkan, tepuk tangan dan tertawa saja gitu kan ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Nah, itu tadi pemaparan dari Bapak. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya nih, kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada bingung atau masih ingin ada yang tanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Kita buka satu sesi untuk 3 orang dulu.